المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan karunia dan kenikmatan, sehingga pada siang hari ini Allah beri kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini Allah menciptakan kita manusia sebagai hamba-hamba Allah, bukan hanya cuma-cuma saja, bukan sekedar diciptakan begitu saja, tetapi Allah dalam Quran menentukan bahwa tujuan Allah menciptakan kita atau tujuan hidup kita di dunia ini, dan beberapa ayat diterangkan bahwa hidup ini ada tujuannya masing-masing, bahwa hidup ini tidak sia-sia Allah ciptakan. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tujuan hidup yang pertama, kata Allah, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Bahwa kita diciptakan di muka bumi ini, di atas muka bumi Allah, sebagai hamba-hamba Allah, bukan sia-sia diciptakan begitu saja, akan tetapi tujuan Allah yang pertama, kita hidup di dunia, diberi kenikmatan, diberi nafas, diberi kesehatan, diberi kekuatan, bahkan diberi pilihan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dalam Islam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang cara, tempat dan waktunya sudah ditentukan oleh Islam, sudah ditentukan oleh Allah lewat firman-Nya dan oleh Rasulullah lewat sabdanya. Contoh daripada ibadah mahdhah adalah solat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Waktunya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan, dan tata caranya sudah ditentukan. Andai kita terus-menerus mengamalkan ibadah mahdhah ini, otomatis Allah memandang kita dan menilai kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian ibadah yang pertama adalah bagian ibadah yang Allah tentukan waktu, tempat dan caranya. Ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah,
ibadah ghairu mahdhah, artinya ibadah yang tidak murni, ibadah yang tidak ditentukan waktunya kapan, tidak terbatas bagaimana caranya dan di mana tempatnya. Artinya bahwa seluruh pekerjaan kita selain ibadah mahdhah itulah ibadah ghairu mahdhah. Pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari, profesi yang kita tekuni setiap hari, berdagang, berbisnis, apapun profesi kita, kalau kita niatkan itu semua karena Allah, maka Allah akan memandang dan menilai kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan yang didapatkan seseorang dalam mengamalkan itu bagaimana niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti daripada ibadah yang pertama ini adalah, inti daripada tujuan hidup yang pertama ini adalah, dalam salah satu qawaid fikih diistilahkan al-umuru bimaqasidiha, perkara-perkara dinilai oleh Allah bagaimana maksud dan tujuan kita. Dan salah satu keterangannya adalah, kalau kita beribadah dengan ibadah ukhrawi lalu niat kita karena duniawi, maka Allah menilai ibadah itu dengan ibadah duniawi. Dan kalau kita beribadah dengan amalan duniawi dan kita meniatkan ibadah itu dan pekerjaan itu dengan niat ukhrawi, maka Allah akan menilai ibadah yang kita laksanakan itu bernilai ukhrawi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup yang kedua, kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Lalu apa tujuan Allah menciptakan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah menciptakan hidup, tujuan Allah menciptakan mati, agar Allah menguji kita semua, siapa di antara kita hamba-hamba Allah yang mempunyai dan memiliki amalan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita hidup di pesantren, seorang ustadz, bagaimana ahsanu amalannya, bagaimana amal terbaiknya seorang ustadz kepada santrinya dan seorang santri kepada ustadznya, bagaimana amal terbaiknya seorang murid kepada gurunya dan seorang guru kepada muridnya. Ketika ayat ini berlaku di rumah, bagaimana amal terbaiknya seorang suami kepada istri dan seorang istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya, kakak kepada adiknya dan adik kepada kakaknya. Kalau ayat ini kita amalkan di masyarakat dalam hidup sosial yang lebih luas, bagaimana amal terbaiknya seorang pemimpin kepada rakyatnya dan seorang rakyat kepada pemimpinnya, seorang tetangga kepada tetangganya dan antar saudaranya. Dan lebih daripada itu, kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai makhluk yang Allah ciptakan dan untuk Allah uji bagaimana amal terbaiknya, maka siapa di antara kita sebagai hamba Allah yang memiliki amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua tujuan hidup tadi, yang pertama ibadah kepada Allah, yang kedua Allah uji di hidup ini siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Dan semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mudah hatinya, ikhlas tulus untuk mengamalkan ayat yang Allah sampaikan ini, ayat yang Allah firmankan ini sebagai tujuan hidup, beribadah kepada Allah dan memiliki amal terbaik di kehidupan ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minna wa minkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfan 'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.